Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih semangat ya? Semangat pagi. Oke. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nanti kalian silahkan untuk mengisi absen ya. Pada Google Classroom yang sudah di-share ya. Ini untuk kodenya ya. Sudah ada yang bergabung sebagian, yang belum bergabung silakan bergabung. Isi di laman absen untuk absensi hari ini ya dengan keterangan hadir. Oke. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran ya, silahkan kalian berdiri terlebih dahulu, diperiksa kerapihannya. Sudah rapi? Ada sampah tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Ananda Piandika. Baik rekan-rekan sekalian, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan materi di pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah pernah membahas terkait dengan sumber hukum Islam ya. Oke, ada berapa sumber hukum Islam? Ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran. Dari sumber hukum Islam itu diturunkan kembali ada 5 hukum Islam. Itu nanti menjadi dasar untuk materi hari ini, yaitu tentang 5 prinsip dasar hukum Islam ya. Melalui penyelesaian masalah berbasis TIPEK dengan pendekatan konstruktivisme, menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan presentasi, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan meyakini bahwa Al-Kulliyatu Al-Khamsah ini merupakan prinsip dasar hukum Islam untuk menjaga kemaslahatan umat. Kemudian kalian mampu menjelaskan pengertian dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah dengan menggunakan teknologi pembelajaran digital seperti infografik ataupun media interaktif yang lainnya. Kemudian kalian juga mampu mengaplikasikan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan berdasarkan prinsip Al-Kulliyatu Al-Khamsah melalui simulasi kasus atau diskusi kelompok. Kemudian kalian mampu menganalisis pengertian, macam-macam penerapan, kemudian melalui kolaborasi menggunakan platform berbasis teknologi yaitu Google Classroom. Kemudian selain itu kalian mampu menilai efektivitas penerapan dari Al-Kulliyatu Al-Khamsah ini. Yang terakhir adalah kalian mampu memaparkan paparan kreatif terkait dengan pemecahan masalah tentang Al-Kulliyatu Al-Khamsah dalam bentuk multimedia. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian pemecahan masalah berupa teka-teki silang yang nantinya harus kalian pecahkan dalam diskusi kelompok. Untuk penilaian kelompoknya, untuk penilaiannya yaitu dari keterampilan dan juga sikap selain pengetahuan. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut kepada infografisnya. Jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah ini terdiri dari 5 ya, berkaitan dengan menjaga agama, kemudian berkaitan dengan menjaga kelestarian, dan yang terakhir adalah menjaga harta ya. Nah, sekarang ya Ibu minta kalian untuk masuk ke link Padlet ini ya. Silahkan diisi. Apa peran kebebasan beragama menurut Islam? Untuk selanjutnya, setelah kalian mengisi terkait dengan pertanyaan ini ya, dilanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya.
Nah, tadi sudah ada yang muncul ya untuk jawabannya. Apa yang sudah Anda lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Anda sesuai dengan prinsip Hib An-Nas dalam hal menjaga keturunan? Ada yang ingin menjawab? Berani untuk menjawab? Ya, silakan Anda Hanif. Menurut saya, untuk menjaga hubungan dengan keluarga yang sesuai dengan prinsip Hifz an-Nasl, saya akan menjaga komunikasi yang baik, Bu, dengan cara berbicara dengan sopan. Oke, berikan tepuk tangan untuk temannya. Ya, sekarang kita simak tayangan kisah dari Umar bin Khattab. Dalam kitab Asy-Syahihain diceritakan, di tengah perjalanan Khalifah Umar bin Khattab dan rombongannya mengunjungi negeri Syam, beliau dihampiri sahabat Abu Ubaidah yang merupakan panglima perang di Syam. Abu Ubaidah berkata bahwa negeri Syam sedang diserang wabah penyakit yang menyebabkan kepanikan massal. Datang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar wabah penyakit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjadi di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu untuk melarikan diri." Ya, barusan kalian sudah menyimak terkait dengan tayangan video ya, yaitu terkait di masa Umar bahwa mengatasi dalam hal wabah ya, wabah penyakit. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah, untuk kata-kata motivasinya adalah beribadahlah dengan tenang supaya timbul ketulusan. Jagalah keselamatan dan kesehatan jiwa supaya hak hidup kita terlindungi. Itu adalah kata-kata motivasi hari ini. Selanjutnya, silahkan kalian untuk mengisi pretest ya. Oke, untuk link pretestnya sudah di-share di grup dan juga di laman Google Classroom ya. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi ya, silahkan diisi. Pretest ini adalah merupakan kemampuan awal kalian sebelum kalian mendapatkan materi pada hari ini ya, terkait dengan 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, sudah ya? Sudah selesai? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, nah, untuk sekarang kita akan mulai pembelajaran. Bahan ajar yang bisa kalian pelajari adalah pada artikel blog ya. Kemudian juga buku paket ada pada Google Drive. Kemudian untuk PowerPoint-nya ada pada link Canva. Dan bahan ajar untuk YouTube-nya ada, untuk bahan ajar audio visualnya bisa via YouTube. Silahkan kalian belajar sesuai dengan apa yang memang kalian minati ya. Bisa melalui artikel blog ya, atau umpamanya silahkan kalian menyimak terkait dengan tayangan di YouTube-nya ya. Nah, silahkan disimak ya terkait dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan Al-Kulliyat Al-Hamsah, yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam, di mana terdiri dari Hib ad-Din, Hib an-Nas, Hib al-Aqal, Hib an-Nasl, dan Hib al-Mal. Ya, itu ya, sudah dibaca, ada yang sudah membaca artikelnya, kemudian ada juga yang tadi sudah membaca slide-nya, ada juga tadi yang menyimak terkait dengan tayangan YouTube-nya ya. Untuk selanjutnya adalah Ibu akan meminta kalian bergabung dengan kelompoknya. Silahkan, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok Abu Bakar, kelompok kedua kelompok Umar, dan kelompok 3 adalah kelompok Utsman ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya ya. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah, silahkan. Boleh berkumpul dengan kelompoknya ya.
studi kasus. Kasusnya adalah dengan memecahkan teka-teki silang ya. Silahkan kalian boleh di-scan barcode-nya ataupun kalian masuk ke dalam link yang sudah di-share ya. Ini untuk isi linknya ya, dipilih crossword, kemudian di start. Nanti di situ ketika kalian menekan nomor, muncul pertanyaannya. Itu soalnya contoh menjaga akal dengan menjauhi minuman, 6 huruf apa? Oke, sudah selesai? Sudah, oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk tadi sudah selesaikan diskusinya ya. Nah, sekarang silahkan kalian untuk susun solusi kreatif terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan dalam TTS tersebut ya. Oke, silahkan dirumuskan ya. Nah. Ada ya, wah, luar biasa ya skornya ya, bagus. Sudah di screenshot tadi untuk jawabannya, nanti dikirimkan ke laman tugas ya di Google Classroom. Sudah selesai? Sudah. Oke, ya. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, silakan dipresentasikan ya. Untuk yang lain silakan menanggapi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Fiandika. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah teka-teki yang tadi kami telah kerjakan. Baik. Jadi di sini kami mengisi beberapa soal dari teka-teki silang yang telah kami kerjakan. Yang pertama itu dari soal pertama kami menjawab agama, dan untuk yang kedua kami menjawab akal, yang ketiga kami menjawab keturunan, dan yang keempat kami menjawab harta, yang kelima kisas, yang keenam salat, yang ketujuh jiwa, yang kedelapan zakat, yang kesembilan aram, yang kesepuluh didikan. Ya. Luar biasa ya. Berapa skornya? Sudah ya? Terkait dengan itu ya. Silahkan untuk ditutup. Baik, teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Silahkan untuk duduk kembali. Ya. Oke, terima kasih ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan terkait dengan pengerjaan kelompoknya, yaitu dengan pemecahan masalah berupa teka-teki silang, yang nantinya itu disimpulkan kemudian diambil solusi kreatifnya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Yang pertama refleksinya adalah, apa pelajaran yang saya dapatkan hari ini? Apa? Ya, silahkan. Jadi pelajaran yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini adalah di mana saya lebih tahu dan lebih memahami apa Al-Qiyatu Al-Hobsah itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk temannya. Ya. Sebelum kita melanjutkan, ya saya akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ice breaking terlebih dahulu seperti biasa. Fokus ya. Oke. Pagi, sore, siang, malam. Nah, sudah ya, sudah konsentrasi. Sekarang kita lanjutkan kepada komitmen.
Komitmennya silahkan kalian isi di laman Google Classroom ya. Di sana ada terkait dengan komitmen. Contoh komitmennya, saya berkomitmen untuk selalu berperilaku dengan santun dan sopan dalam setiap interaksi. Ya, seperti itu. Itu contohnya. Kalian boleh mengembangkannya ya. Ibu beri waktu 2 menit ya. Ya, waktunya selesai ya. Sekarang kita akan melakukan simulasi situasi. Nah, di sini ada studi kasus. Ya, kasusnya adalah tentang isu-isu modern yang terkini sekarang ya. Nah, contohnya adalah terkait dengan masalah lingkungan, hak asasi manusia ataupun ekonomi digital. Pertanyaannya adalah bagaimana prinsip HIP Al-Mal dapat diterapkan dalam konteks mengelola keuangan pribadi di era digital. Ada yang bisa menjawab bagaimana caranya? Oke, silahkan Ananda Hilal. Dari arti prinsip HIP Al-Amal adalah menghargai dan memanfaatkan waktu, Bu. Ya, Sekian. terima kasih ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mampu untuk memanage keuangan kita. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa yang akan menyimpulkan terkait dengan apa pelajaran yang kita dapatkan hari ini? Ya, silahkan. Geisa ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya kita harus menerapkan Al-Kulliyatu Al-Khamsah atau yang disebut 5 prinsip dasar hukum Islam. Ya, Terima kasih. sama-sama. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Nah, itu adalah kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi, secara garis besar ya, pada pembelajaran kali ini adalah kita mampu mengimplementasikan terkait dengan Al-Kulliyatu Al-Khamsah dengan implementasi yang dapat dilakukan sesuai dengan urutannya. Mulai dari menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, ya, kemudian menjaga akal hingga menjaga harta, ya. Nah, dan itu penerapannya harus dibarengi dengan doa dan tawakal, ya. Kita harus berikhtiar terlebih dahulu, kemudian kita berdoa kepada Allah supaya apa yang sudah kita ikhtiarkan terkabul, kemudian selanjutnya barulah kita bertawakal. Ya, sebagaimana materi yang sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait materi yang diajarkan ya, untuk tes akhirnya silahkan kerjakan post testnya. Untuk linknya sebagaimana yang tertera atau yang sudah di-share di Google Classroom ataupun di grup kelasnya. Ya, sudah ada yang sudah selesai ya? Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah ya alhamdulillah berdasarkan tadi yang sudah dikerjakan terkait dengan post testnya ya, untuk nilai tertinggi diraih oleh teman kalian ya, yaitu Ananda Teguh ya, alhamdulillah ya. Untuk yang lainnya alhamdulillah juga tidak begitu jauh nilainya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya lebih baik lagi untuk mengerjakan pretest ataupun post testnya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan peran dan metode Wali Songo dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Untuk materinya silahkan kalian nanti pelajari dulu di rumah. Nanti minggu depan kita bertemu kembali ya untuk membahas materi ini. Oke. Selanjutnya ya, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.